Secara mengejutkan, Sei mengajak Jio untuk tidur bersama. Awalnya, suasana di antara mereka berdua cukup canggung. Namun perlahan-lahan, mereka semakin larut dalam suasana romantis. Keesokan paginya, Sei bangun lebih dulu. Ia keluar kamar diam-diam, takut mengganggu Jio yang masih tidur. Sei juga menyiapkan sarapan untuk Jio sebelum berangkat kerja. Saat Jio bangun, ia langsung teringat hal yang terjadi tadi malam bersama Sei. Ketika mereka semakin larut dalam suasana romantis, Sei pergi ke dapur sebentar untuk minum bir. Namun, ternyata saat ia kembali ke kamar, Jio malah sudah ketiduran hingga mengorok sampai pagi. Jio sangat kesal karena ia telah melewatkan kesempatan emas bersama Sei. Saat Jio sedang bekerja di kafe, seorang wanita cantik mendatanginya. Ia adalah Ko Jung Min, CEO suatu perusahaan produksi drama. Ia ingin merekrut Jio untuk menulis drama yang akan diproduksi oleh perusahaannya. Tetapi, Jio menolaknya. Jio bilang sudah berhenti menulis drama setelah menikah. CEO Ko merasa itu bukan alasan utama mengapa Jio berhenti menulis. Ia berkata, jika sewaktu-waktu Jio berubah pikiran, Jio bisa menghubunginya kapan saja. Setelah memikirkannya berulang kali, dan juga mendapat dukungan dari Sei, Jio pun memutuskan untuk menemui CEO Ko. Jio menceritakan alasan sebenarnya mengapa ia sempat berhenti dari pekerjaannya menulis. Itu karena ia pernah hampir diperkosa oleh asisten sutradara di perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya. CEO Ko sangat terkejut mendengar cerita Jio. Jio juga ingin kembali menulis cerita drama lagi. CEO Ko mengajak Jio untuk makan bersama di sebuah restoran. Sambil makan, mereka mengobrol tentang banyak hal. Mereka menjadi semakin akrab. CEO Ko juga mengantar Jio pulang karena terlalu banyak minum alkohol hingga mabuk. Sementara itu, di apartemen, Sei tampak cemas karena Jio belum pulang. Ia juga tidak bisa menghubungi Jio. Sei pun memutuskan untuk keluar mencari Jio. Jio yang sudah tidak tahan untuk ke toilet, meminta CEO Ko untuk menghentikan mobil. Ia langsung turun dari mobil dan berlari ke sebuah gedung untuk menumpang ke toilet. Saat ia kembali, ia melihat Sei dan CEO Ko saling berhadapan. Mereka tidak sengaja bertemu. Namun Jio merasa bahwa mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Ia lalu bersembunyi di balik tembok untuk menguping obrolan mereka. Mereka berdua terlihat sangat canggung. Ternyata, CEO Ko adalah mantan kekasih Sei waktu kuliah. Mereka bahkan hampir menikah. CEO Ko pernah mengandung anak Sei. Namun, malangnya ia keguguran. Ayah Sei menentang hubungan mereka. Mereka pun berpisah. Sejak saat itulah, hubungan Sei dan ayahnya menjadi renggang. Di suatu hari, Jio datang ke kantor CEO Ko lagi untuk menandatangani kontrak kerja. CEO Ko juga menyiapkan dokumen untuk menggugat asisten sutradara yang pernah hampir memperkosa Jio. Sebelum menandatangani kontrak, Jio mengajak CEO Ko untuk makan bersama. Mereka pun pergi ke sebuah restoran. Jio bertanya kepada CEO Ko tentang mantan kekasihnya. Jika ia bertemu dengan pria itu lagi, apakah mungkin CEO Ko akan mencintainya kembali? CEO Ko menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan mantan kekasihnya di sekitar rumah Jio saat ia mengantar Jio pulang. Jio lalu berkata bahwa sebenarnya malam itu suaminya juga keluar rumah untuk menjemputnya. Jio juga menyebutkan nama suaminya adalah Nam Sei. Mereka berdua pun menyadari bahwa mereka sedang membicarakan orang yang sama. Sementara itu, Sei sedang cemas.
jika Jio tahu tentang masa lalunya dengan CEO Ko. Ia takut hal itu akan menyakiti Jio. Padahal sebenarnya, Jio sudah tahu tentang masa lalu Sehi dan CEO Ko. Tetapi Jio sengaja meminta CEO Ko untuk menyembunyikan hal tersebut dari Sehi. Sepulangnya bekerja, Sehi bertemu dengan asisten sutradara yang pernah hampir memperkosa Jio. Asisten sutradara itu datang untuk meminta maaf atas tindakannya yang tidak baik kepada Jio. Ia juga meminta agar Jio bisa mencabut gugatannya. Awalnya Sehi tidak mengerti maksud perkataan asisten sutradara itu. Kemudian ia teringat saat ia bertemu Jio berjalan sendirian dengan baju tidur di suatu malam. Sehi lalu meminta asisten sutradara itu untuk menceritakan semuanya secara detail. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Sehi pun mengajar asisten sutradara itu sampai tangannya sendiri juga terluka. Ia teringat perkataan ibu Jio di hari pernikahannya dengan Jio. Ibu Jio meminta bantuan Sehi agar Sehi bisa membantu Jio mewujudkan impiannya menjadi seorang penulis dan tidak menghalanginya. Sehi kemudian pergi ke kantor CEO Ko. Ia meminta agar CEO Ko tidak mempersulit Jio dalam menulis drama, karena CEO Ko tahu bahwa Sehi adalah suami Jio. Sehi rela datang menemui cinta lamanya setelah 12 tahun demi memenuhi janjinya kepada ibu Jio. Di tempat lain, Jio bertemu dengan ayah Sehi. Ayah Sehi memberikan buku tabungan berisi uang untuk membayar angsuran apartemen. Ia memberikan uang tersebut kepada Jio, karena jika ia berikan langsung kepada Sehi, sudah pasti Sehi akan menolaknya. Ayah Sehi juga meminta Jio untuk fokus menjadi ibu rumah tangga saja dan segera memiliki anak. Jio menjelaskan alasan yang sebenarnya. Ia dan Sehi menikah bukan karena saling mencintai, tapi karena mereka saling membutuhkan. Jio butuh tempat tinggal, dan Sehi butuh uang tambahan. Tapi pada akhirnya, ia benar-benar jatuh cinta kepada Sehi. Ayah Sehi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia tetap mendukung pernikahan mereka. Di suatu malam, Sehi berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jio. Saat Sehi akan mengungkapkan, Jio malah berkata, ia ingin mengakhiri kontrak mereka. Menurutnya, setelah ia mulai bekerja sebagai penulis lagi dan mendapatkan gaji, ia akan mencari tempat tinggal sendiri. Ia tidak perlu tinggal di apartemen Sehi lagi. Jadi, kontrak itu sudah tidak diperlukan lagi. Mendengar hal tersebut, Sehi pun mengurungkan niatnya untuk mengungkapkan perasaannya. Mengakhiri kontrak itu juga berarti mengakhiri pernikahan mereka. Keesokan harinya, Sehi pergi ke rumah orang tuanya. Ia memberitahu mereka bahwa ia dan Jio akan bercerai. Orang tua Sehi sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Sementara itu di tempat lain, Jio bertemu dengan CEO Ko. Jio tidak jadi menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan CEO Ko. Ia juga memberitahu CEO Ko bahwa ia dan Sehi akan bercerai. CEO Ko takut kalau ia menjadi penyebab retaknya hubungan Jio dan Sehi. Tetapi Jio bilang ini tidak ada hubungannya dengan CEO Ko. Jio dan Sehi sudah sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka. Malam harinya, Sehi pulang dalam keadaan sangat mabuk. Ia tidak pernah minum hingga mabuk seperti ini, sampai harus dipopong oleh Mas Anggu dan Jio. Setelah Sehi tidur terlelap karena sangat mabuk, Mas Anggu dan Jio mengobrol di meja makan. Mas Anggu bilang sebenarnya Sehi ingin melamar Jio. Jio sudah mengetahui hal tersebut saat ia bertemu dengan Ucuci. Tapi entah mengapa, Jio tidak merasa senang. Padahal ia telah jatuh cinta kepada Sehi. Selama mereka hidup bersama, Jio belum pernah melihat Sehi marah
sedih, atau menangis. Sangat sulit bagi Jio untuk mengerti bagaimana perasaan Sehi, karena Sehi tidak pernah mengekspresikan emosinya di hadapan Jio. Keesokan harinya, Jio bertemu dengan ibu Sehi. Ia mengembalikan buku tabungan yang diberikan ayah Sehi tempo hari. Ibu Sehi meminta Jio dan Sehi bisa mempertahankan pernikahan mereka. Jio sungguh meminta maaf, karena ia tidak bisa memenuhi permintaan orang tua Sehi. Jio tidak ingin menjadi jembatan penghubung antara dua keluarga, seperti harapan orang tua Sehi. Jio tidak ingin bekerja sebagai penyangga untuk meredakan lukanya Sehi yang disebabkan oleh orang tuanya di masa lalu. Jio takut hal tersebut akan terulang lagi, meskipun dengan cara yang berbeda. Ia sungguh meminta maaf. Di tempat lain, tepatnya di suatu taman, Sehi bertemu dengan CEO Ko. CEO Ko menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah tahu tentang masa lalu mereka berdua. CEO Ko juga meminta maaf kepada Sehi atas perbuatannya di masa lalu. Ia telah meninggalkan Sehi dan juga sudah mengutuk Sehi agar tidak bahagia selama hidupnya. Ia sungguh meminta maaf dan berharap Sehi bisa hidup bahagia mulai sekarang. Ketika sampai di apartemen, Sehi melihat Jio sedang berkemas. Jio sudah siap untuk meninggalkan apartemen Sehi. Jio dan Sehi secara bersama-sama merobek kertas kontrak pernikahan berjangka 2 tahun, yang ternyata harus berakhir sebelum 2 tahun. Dengan begitu, maka secara resmi kontrak mereka telah berakhir. Jio dan Sehi saling berjabat tangan untuk mengakhiri perpisahan mereka. Bahkan hingga saat-saat terakhir, Sehi masih tidak bisa mengungkapkan perasaan yang ingin ia sampaikan kepada Jio. Ia berusaha terlihat tegar di hadapan Jio. Namun kenyataannya, hatinya sangat rapuh. Sehi masuk ke kamar kosong yang telah ditinggalkan Jio. Ia teringat kenangan-kenangannya bersama Jio. Sehi mulai meneteskan air mata. Ia sangat kehilangan Jio. Setelah kepergian Jio, Sehi jadi kehilangan semangat hidup. Ia terus-menerus terbayang keberadaan Jio. Sampai-sampai ia berniat untuk menjual apartemen yang sangat ia banggakan. Sehi sangat merindukan Jio. Ia tidak bisa menemui Jio. Ia tidak tahu pasti Jio ada di mana. Yang ia tahu saat ini, Jio sedang berada di tempat yang jauh. Sementara itu, ternyata Jio tidak pergi jauh. Ia sedang berada di tempat sauna bersama orang. Jio menghabiskan waktu liburannya dengan tinggal di guest house dan juga belajar membuat kue. Jio bahkan membuat kue spesial yang akan ia berikan untuk Sehi. Setelah menjual apartemennya, Sehi pindah ke rumah atap yang dulu ditempati Wonsuk dan Horang. Setelah putus, Wonsuk dan Horang memutuskan untuk pindah. Dan ternyata, Jio juga pindah ke rumah tersebut. Tetapi mereka belum bertemu satu sama lain. Sehi mendapat kunci rumah dari Wonsuk, sedangkan Jio mendapat kunci rumah dari Horang. Malam harinya Jio pergi ke apartemen lama Sehi. Tetapi ia mendapati orang lain sudah menempati apartemen tersebut. Jio bingung, harus mencari Sehi kemana. Jio pun kembali ke rumah atap. Ia duduk di bangku teras sambil menatap kue yang spesial ia buat untuk Sehi. Padahal, Jio sangat ingin bertemu dengan Sehi. Ia ingin memulai hubungannya dengan Sehi lagi. Saat Jio hampir putus asa harus mencari Sehi kemana, Jio mendapat telepon dari Bu Suji. Bu Suji menanyakan tentang kepindahan Jio ke rumah atap. Bu Suji juga bertanya, apakah Jio sudah bertemu dengannya? Jio hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan Bu Suji. Ia lalu bergegas masuk ke rumah. Ia mendapati Sehi sedang tidur pulas di hadapannya. Ia tidak menyangka
bisa bertemu Sehi di rumah atap. Jio lalu berbaring di samping Sehi. Ia membelai pipi Sehi. Hal itu membuat Sehi terbangun. Namun, Sehi mengira ia sedang bermimpi. Jio datang ke dalam mimpinya. Keesokan harinya, Sehi bangun tidur. Ia bingung, melihat barang-barangnya sudah rapi. Teh yang ia minum juga terasa hangat. Sehi merasa ia menderita demensi alkohol. Sehi lalu keluar rumah sambil minum bir. Betapa terkejutnya. Ia melihat kemunculan Jio dari balik jemuran. Saat mereka sarapan bersama, Sehi sangat bingung. Ia tidak memahami situasi ini. Jio menghilang setelah bercerai, lalu tiba-tiba muncul lagi. Tapi Jio dengan santainya makan kepiting pedas, tanpa ada penjelasan, seperti tidak terjadi sesuatu. Sehi bertanya, kemana saja Jio pergi? Jio pun menjawab, Insadong. Mendengar kata Insadong, Sehi mendadak marah. Ternyata Jio tidak pergi jauh, begitu dekat. Tapi teganya Jio tidak pernah menemui Sehi atau bahkan menelpon. Sehi merasa sangat kehilangan dan merindukan Jio. Tapi Jio malah tersenyum melihat Sehi marah-marah. Ia merasa senang karena ini pertama kalinya ia melihat Sehi mengekspresikan perasaannya. Singkat cerita, Jio dan Sehi kembali hidup bersama. Mereka telah mendaftarkan pernikahan mereka. Mereka juga membeli apartemen baru. Dan Jio pun kembali mengejar impiannya menjadi seorang penulis drama. Tidak hanya Jio dan Sehi yang hidup bahagia. Sahabat-sahabat Jio juga telah menemukan kebahagiaan mereka masing-masing. Usuji menikah dengan Mas Hanggu, sedangkan Horang akhirnya menikah dengan Wonsuk dan sudah memiliki 1 anak, sesuai dengan impiannya.